Beranjak ke berita lainnya, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan tidak puas atas hasil penyelidikan polisi terkait kematian misterius diplomat muda itu. Keluarga yakin ada pihak lain yang terlibat dalam kematian Arya Daru. Keyakinan ini berdasarkan temuan sejumlah kejanggalan kematian Arya Daru oleh keluarganya. Keluarga pun mengungkap diplomat Kemlu itu telah mempersiapkan matang kepindahan keluarganya ke Finlandia. Keluarga meminta kematian Arya Daru diungkap transparan agar tidak ada asumsi liar serta memberikan ketenangan bagi almarhum dan keluarga. Saya ketidakpuasan pihak keluarga, khususnya orang tua, setelah melihat beberapa kejanggalan. Kesimpulan sementara kami dengan beberapa kejanggalan, fakta-fakta yang kami kumpulkan, bahwa ini kemungkinan besar melibatkan pihak lain dan ada tindak pidana. Saya kira itu. Pihak lain itu profesional. Ya, pihak lain yang mempunyai keahlian secara profesional dalam menghabisi nyawa seseorang. Sejumlah kejanggalan yang ditemukan keluarga Arya, yakni akun Instagram yang terlihat aktif dan WhatsApp yang masih menerima pesan dari istri Arya. Sementara hingga akhir penyelidikan polisi pada akhir Juli lalu, polisi tidak menemukan keberadaan ponsel Arya Daru. Keluarga meminta polisi mendalami sejumlah temuan kejanggalan ini. Beberapa waktu yang lalu, Instagram dari almarhum saat ini on. Salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan kita akan tanyakan lebih dalam terkait fakta-fakta baru kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan bersama kuasa hukum keluarga Arya, Nikolai Aprilindo. Selamat malam Pak Nikolai. Selamat malam Mas. Baik, Pak, tadi kan di berita pengantar sudah dikatakan kejanggalan-kejanggalan yang diterima oleh pihak keluarga, termasuk salah satunya tadi keberadaan ponsel yang dikatakan oleh polisi masih dalam keadaan hilang, namun keluarga mengirim pesan masih diterima oleh ponsel itu. Nah, selain itu juga ada yang diungkap dalam konferensi pers kemarin. Pihak keluarga bilang menerima amplop coklat sehari setelah pemakaman Arya. Kalau bisa dipaparkan di sini Pak, pada kesempatan ini, amplop itu isinya apa dan siapa yang mengirim? Baik. Untuk WA itu ketika jam 10 pagi tanggal 9 Juli itu istrinya mencoba mengirim pesan singkat lewat WhatsApp, ternyata centang 2. Kemudian untuk Instagram pada tanggal 14 Agustus 2025 ini kembali dibuka Instagramnya oleh keluarga, ternyata on Instagram itu. Namun setelah itu dicoba lagi sekali off, menghilang. Nah ini menjadi kejanggalan, kejanggalan yang tidak masuk di dalam akal sehat ketika kami mendapatkan informasi dari konvers yang dilakukan oleh Polda bahwa HP-nya hilang. Itu kapan terjadinya Pak Nikolai? Seperti saya sampaikan tadi, untuk WA itu pada tanggal 9 Juli. 9 Juli. Jam 10 pagi. Ya. Kemudian untuk Instagram itu pada tanggal 14 Agustus. Berarti baru kan? Artinya pihak keluarga mengasumsikan ini ada yang mengoperasikan sebenarnya ponselnya Arya Daru ini. Tidak hilang begitu ya? Betul sekali. Dan itu sudah coba dikoordinasikan dengan polisi Pak? Katanya kan kalau memang ponsel itu aktif, itu kan bisa dilacak keberadaannya di mana. Nah itu yang menjadi tanda tanya kami. Justru kami ingin menanyakan lebih lanjut dengan pihak kepolisian, dalam hal ini penyelidik. Kenapa disampaikan bahwa HP-nya hilang, ternyata masih bisa beraktif, bisa komunikasi aktif. Artinya bukan komunikasi aktif antara dua pihak ya, tapi masih ada tanda-tanda hidup HP-nya. Apa yang interaksi apa yang keluarga sampaikan pada saat ponsel itu aktif, Pak Nikolai?
Jadi mencoba untuk memancing, Oke. itu loh, untuk memancing Mhm. HP dari almarhum ini. Ternyata on. Oke. Ada beberapa aplikasi ataupun merek ponsel yang bisa punya fitur untuk mengetahui keberadaan ponsel lainnya. Nah, apakah itu dimiliki juga oleh ponsel Arya, Pak Nikolai, dan coba dilacak oleh pihak keluarga? Ya, keluarga tidak mau mendahului, kami Oke. menyerahkan itu kepada pihak kepolisian. Hmm. Sehingga yang punya kewenangan untuk mendeteksi, Ya. untuk tracking dan sebagainya kan pihak kepolisian. Kalau kami nanti dipikir kami Ya, oke, melakukan baik. hal-hal yang melawan hukum. Biar proses hukum yang melakukan itu ya Pak ya. Nah, tadi pertanyaan saya soal amplop itu tadi isinya apa Pak, dan siapa yang mengirim? Ya, jadi sehari setelah kematian almarhum Mhm. pada malam hari, pada saat tahlilan pengajian itu, ada seorang pria misterius itu membawa amplop berwarna coklat yang dilem dengan stiker putih, 2 stiker putih. Oke. Kemudian itu diserahkan kepada pembantu rumah tangga atau ART, asisten rumah tangga dari keluarga almarhum Di Jogja berarti ya Pak ya? di Jogja. Oke. Dan keluarga almarhum dalam hal ini istrinya membuka Hmm. amplop tersebut. Mereka agak kaget karena isi amplop itu hanya gabus putih Gabus putih? yang berbentuk bintang, Oke. kemudian berbentuk hati, love, dan kemudian berbentuk bunga Kamboja. Oke. Nah, Ya, ini sampai sekarang kami tidak mengerti apa clue yang disampaikan atau simbol itu maksudnya apa. Dan ini sudah diserahkan kepada pihak yang berwajib pada saat itu oleh keluarga. Oke, oke. Nah, setelah istrinya membuka, kemudian kaget dan merasa tidak mengerti dengan amplop itu, dengan isi amplop itu, dan dimasukkan kembali, dimasukkan dalam plastik dan menyerahkan itu kepada pihak Baik. penyelidik. Penyidik. Oke, Pak Nikolai sebentar. Tadi Anda menyebutkan sosok pria misterius yang memberikan amplop itu. Artinya pihak keluarga sempat melihat pria itu atau mungkin ada CCTV yang merekam sosok pria pengirim amplop itu? Keluarga tidak mengetahui siapa pria itu, tapi memang pria itu datang ke tempat duka. Sayangnya memang tidak ada CCTV di rumah keluarga itu. Oke, dan itulah fakta-fakta yang selama ini tidak diungkap polisi dan baru diungkap oleh pihak keluarga. Nah, Pak Nikolai, Anda juga sempat menyebutkan ada sosok profesional di balik kematian almarhum Arya Daru. Siapa yang dimaksud sosok profesional ini, Pak Nikolai? Jadi begini, Mas. Kalau kematiannya itu dengan diplastikin dulu wajahnya, kemudian dilakban sedemikian rupa, ya, itu tidak mungkin almarhum bisa melakukan sendiri. Oke. Bagi kami, ini adalah tangan-tangan profesional yang melakukan. Adapun yang dikatakan tidak ada sidik jari dan sebagainya, sekarang kejahatan itu bisa memakai sarung tangan. Ya, oke. Sehingga tidak tampak sidik jarinya. Kemudian yang menjadi tanda tanya kami, pada saat penjaga kos diminta untuk membuka pintu itu, ya kan, pada pagi hari, ternyata penjaga kos membuka dengan kartu yang dia pegang. Berarti kan ada 2 kartu dalam hal ini. Kartu yang pertama kan pasti itu dimiliki oleh almarhum. Oke. Nah, untuk kartu itu, untuk menghidupkan kartu itu, biasanya kan ada mesinnya. Yang memiliki mesin itu kan paling tidak kos tempat almarhum tinggal itu. Entah itu ownernya kos atau itu penjaga kos yang memiliki mesin untuk kartu tersebut. Begitu. Oke, baik. Nah, itu fakta-fakta maupun tadi dorongan-dorongan yang terus diupayakan oleh pihak keluarga agar misteri kematian ataupun tewasnya almarhum Arya Daru ini bisa terungkap, dan yang asumsikan oleh pihak keluarga adalah ada sosok profesional yang benar-benar rapi melakukan perencanaan ini. Nah, kalau begitu sejauh mana keluarga mendorong polisi dalam kejanggalan-kejanggalan ini, dan apakah sudah memberikan bukti-bukti baru ini kepada polisi? Ya, jadi kami kan baru ditunjuk sebagai penasihat hukum pada hari Jumat yang lalu. Dan kami berusaha mengumpulkan keterangan bukti daripada keluarga almarhum. Nah, setelah ini kami akan menempuh upaya-upaya yang akan kami konsolidasikan lagi dengan pihak keluarga
upaya-upaya hukum yang mana yang akan ditempuh oleh pihak keluarga dan kami rumuskan bersama. Jadi kami mewakili kepentingan hukum dan kepentingan hak asasi manusia dari pihak keluarga. Karena kami mau menerima ini semata-mata dari sisi kemanusiaan, bukan ada tendensi apa-apa, tapi dari sisi kemanusiaan karena menyangkut nyawa seorang anak bangsa yang kebetulan bekerja sebagai ASN di Kementerian Luar Negeri. Baik, kami doakan juga yang terbaik untuk keluarga almarhum Arya Daru. Semoga kalau memang ini menjadi misteri bisa terungkap juga rasa penasaran dari pihak keluarga bahwa pihak keluarga menganggap ini sesuatu yang janggal begitu. Terima kasih Pak Nikolai sudah. Silakan. Kami minta dukungan seluruh rakyat Indonesia dan media. Baik, terima kasih Pak Nikolai telah berbagi pandangan.